Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wazidna ilman wa imanan wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ya abna'i as-salihin wa banati as-salihat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengkaji bersama sebuah kitab yang sangat agung karena berisi membahas tentang keimanan. Pada hadis pertama ini insyaallah ini adalah malam terakhir atau kajian terakhir untuk hadis yang pertama. Insyaallah pada hadis berikutnya nanti kita akan masuk pada hadis yang kedua, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril alaihissalam. Nah, sebelumnya ana ingin bertanya kepada kalian semua sebelum kita masuk kepada tafsir atau rincian daripada buah-buah keimanan. Untuk apa kita mempelajari atau mengetahui tafsir, rincian daripada buah dari keimanan ini, anak-anak? Mungkin ada yang bisa jawab. Apa faedahnya kita mempelajari secara terperinci buah dari keimanan? Ya, insya Allah dengan anda mendengarkan dengan seksama, anda akan memahami kenapa hal itu kita lakukan. Baik, qala al-muallif hafizahullah ta'ala naqlan qawla as-syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala fi Taisir Karimir Rahman. Berkata Syekh, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala menukil perkataan as-Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di. Beliau mengatakan seperti ini, anak-anak. Fa inna ma'rifata fawaidil iman wa thamaratihi min akbarid dawa'i ila tazawwudi minhu. Jadi sesungguhnya kita mengenal faedah-faedah dari keimanan, dan buah dari keimanan itu adalah hal yang mendorong. Jadi daya pendorong yang sangat kuat, memberikan kita motivasi yang sangat kuat untuk kita membekali diri dengannya, dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi dengan kita mengenal secara terperinci faedah-faedah keimanan dan buah dari keimanan itu, ini merupakan motivasi yang paling besar untuk kita membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian as-Syekh rahimahullah menyebutkan secara terperinci faedah keimanan ini dan buahnya, yang diringkas oleh as-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin sebagai berikut. Yang pertama, ya dicatat ayat. Yang pertama, annahu sababu ridallah. Sesungguhnya keimanan itu akan menjadi sebab kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah yang paling besar kita harapkan. Jadi sebab kita meraih menggapai keridhaan Allah. Yang kedua, di antara buah dari keimanan itu adalah apa? Sesungguhnya ganjaran di akhirat kelak dan masuknya kita ke dalam surga, dan kita
menikmati seluruh berbagai macam ragam kenikmatan dalam surga itu, dan kita akan selamat dari api neraka dan azab dan siksanya. Itu semua hanya kita dapatkan dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh cabangnya. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menolong orang-orang yang beriman, akan menjauhkan mereka dari keburukan dunia dan di akhirat. Sudah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan membela orang-orang yang beriman, menjauhkan mereka dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang menegakkan keimanan pada dirinya dengan sebenar-benarnya, dengan pertolongan dan dengan bala bantuan. Ditolong dan selalu disokong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terlalu cepat Ustaz bicara? Bisa didengarkan ya, bisa dicatat ya. Ya, belajar imla namanya. Jadi mencatat cepat. Yang kelima, sesungguhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berilmu dan beramal dan mengenal al-haq ini dan kita meniti jalannya, dia tergantung keimanan yang ada dalam diri kita dan kita menegakkan hak-hak daripada iman itu sendiri. Berikutnya yang keenam, sesungguhnya keimanan akan mendorong kita untuk terus dan menerus untuk mendapatkan tambahan tentang ilmu, mendapatkan tambahan tentang amal yang lahir maupun yang batin. Jadi dengan keimanan itu akan mendorong kita untuk terus dan menerus menambah ilmu kita, terus dan terus menerus untuk menambah amal kita yang lahir maupun yang batin. Yang ketujuh, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, sesungguhnya seorang yang beriman, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman tentang kesempurnaan Allah, tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan beriman tentang kepada Allah dengan pujian-pujian baginya, itu merupakan orang yang manusia yang paling yakin, orang yang paling besar keyakinannya, orang yang paling besar ketenangan pada dirinya, dan orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sesungguhnya tidak mungkin seorang hamba dia menegakkan keikhlasan di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya kepada Allah, dan dia ikhlas kepada hamba-hamba Allah dan menasihati mereka secara sempurna kecuali dengan dia menegakkan keimanan pada dirinya. Jadi seorang hamba tidak mungkin dia bisa menegakkan keikhlasan, berkata dan beramal ikhlas karena Allah, dan juga dia ikhlas murni tulus cintanya kepada hamba-hamba Allah dan mereka menasihatinya dengan cara yang sempurna kecuali dengan dia menegakkan keimanan. Nah, yang kesembilan, sesungguhnya muamalah, ya, kita bergaul,
kita bermuamalah. Ya, bermuamalah dengan berbagai macam, bisa jadi kita jual beli, bisa jadi pinjam meminjam dan yang lain-lain, bermuamalah secara umum di antara kita, di antara manusia ini tidak akan bisa sempurna dan tidak akan bisa tegak di atas kejujuran dan saling memberi nasihat, dan tidak adanya terjadi tipu menipu. Tidak bisa tegak itu semua kecuali dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang betul-betul menegakkan keimanan dengan sebenar-benarnya. Yang ke-10, ayo dicatat ya. Bisa jadi nanti masuk ujian juga ini ya. Yang ke-10, sesungguhnya keimanan yang ada pada diri seseorang merupakan penolong yang paling besar untuk kita mampu menahan beban dan kesusahan dan kesulitan. Dan kita bisa menegakkan seluruh kepayahan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan iman juga ini merupakan penolong yang paling besar untuk kita bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji. Yang jelas sekali disebut dalam Al-Quran, perbuatan keji adalah itu perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi yang bisa menolong kita untuk meninggalkan fahisyah itu, fawahish yang ada pada diri kita ini, yang dimana ada dorongan yang kuat pada diri kita untuk melakukannya, maka tidak bisa sempurna itu semua kecuali dengan kita ditolong dengan kekuatan iman ada pada diri kita. Yang ke-11, berkata Syekh di sini, coba perhatikan ini. Seorang hamba tidak bisa tidak pasti akan ditimpa dengan berbagai macam musibah. Dari rasa takut, dari rasa lapar, kurangnya harta, jiwa, buah-buahan. Nah, iman itulah penolong yang paling besar untuk kita bisa menanggung semua beban-beban, kesusahan dan kesedihan kita setelah kita ditimpa oleh musibah. Yang ke-12, sesungguhnya iman akan menjadikan seorang hamba makin kuat tawakalnya kepada Allah, karena dia tahu, karena ilmu dan imannya bahwasanya segala sesuatu ini anak-anak sekalian seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah, perhatikan ini dicatat ya. Kullu syai'in yajri biqadarillah. Segala sesuatu yang terjadi itu berjalan sesuai dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in yajri biqadarillah. Segala sesuatu terjadi dengan ketetapan dan takdir dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak tidak heran suatu ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sudah dihafal semua oleh anak-anak kalian semua. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Idza asabaka syai'un la taqul law anni fa'atu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law tahtahu amal syaitan. Seorang mukmin yang kuat imannya
lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah imannya. Tetapi pada keduanya ada kebaikannya, sama-sama seorang mukmin, orang beriman. Baik itu mukmin yang lemah imannya atau kuat imannya, sama-sama ada kebaikan. Nah, coba perhatikan anak-anak sekalian. Di sini merupakan motivasi terbesar kita, dorongan yang kuat tadi seperti Ustaz kata tadi kata oleh Syekh. Jadi pendorong itu adalah kekuatan iman ini. Ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh kalian, bersemangatlah kalian meraih yang bermanfaat buat kalian di dunia wal akhirah. Wasta'in billah, dan selalu mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah, jangan merasa letih, merasa lesu. Apabila kalian ditimpa dengan sesuatu musibah, jangan katakan seandainya saya melakukan begini tentu akan begini dan begitu. Seandainya kita tempat si fulan ya, atau tempat fulana gitu, atau suatu tempat gitu, tentu tidak akan celaka. Tidak anak-anak. Orang yang beriman yakin kullu syai'in yajri biqadarillah. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah ada musibah di atas muka bumi dan menimpa kalian kecuali Allah telah tuliskan di dalam kitab sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Sungguh itu perkara yang mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak merasa menyesal, sedih atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum. Kalian tidak lalu bangga, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Ya, kembali ke masa tadi, tapi harus diucap oleh orang beriman adalah apa anak-anak kalau ditimpa musibah? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini telah menjadi ketetapan Allah. Ada dua dibaca ayat. Dibaca dengan qadarullahi wa ma syaa fa'al, atau takdirnya qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Jadi ini adalah takdir Allah, jadi qadarullah ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Atau Allah sudah mentakdirkan seperti ini. Apa yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi. Jadi tidak boleh berandai-andai menyesali apa yang terjadi. Nanti dibilang mungkin kita dalam bahasa kita, ini gara-gara si fulan ini saya dihukum oleh guru misalnya. Gara-gara si fulan saya tidak bisa ikut ini. Gara-gara fulan ini terjadi. Tidak boleh anak-anak. Tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan itu. Ingat tadi ucapan orang beriman apa nak? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Setelah sebelumnya ingat tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh kalian meraih yang bermanfaat buat kalian. Wasta'in billah, selalu minta pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah. Nah, yang berikutnya, yang ke-13, sesungguhnya dengan keimanan anak-anak yang solih dan solihah di atas, bahwasanya dia akan menjadikan seorang itu memiliki rasa keberanian, berani menghadapi resiko, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi halangan dan rintangan. Karena dia tahu semuanya Allah takdirkan. Maka dahulu para sahabat, subhanallah anak-anak sekalian, karena dia tahu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah takdirkan untuk menimpamu tidak akan luput darimu, dan sebaiknya apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Maka ini membuat para sahabat tidak takut, tidak gentar menghadapi musuh-musuh yang menghalangi dakwah Islam ini. Karena mereka tahu di depan sana ada surga yang menanti. Tidak takut. Karena dia yakin semua itu telah Allah takdirkan. Anak-anak bisa bayangkan perang pertama itu perang Badar Al-Kubra. Belum sebelum ada perang Badar Al-Sughra. Bayangkan 1000 lawan 313.
Kalau lihat bandingnya tidak akan ada apa-apanya. Tapi subhanallah, begitulah kekuatan iman yang ada pada para sahabat. Mereka yakin mereka akan dapat pertolongan, Allah akan menolong orang-orang beriman. Maka mereka tidak gentar sedikit pun. Nah, dan akan menambah keimanan itu akan menambah orang sudah memiliki keberanian, tambah berani dia. Karena dia selalu menggantungkan dirinya kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Karena kuatnya pengharapan dan tamak dia pada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Ya, seluasnya seluas langit dan bumi. Luasnya saja adalah seluas langit dan bumi. Bagaimana panjangnya? Maka dengan keimanan ini akan hina, akan ringan semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan di dunia ini. Dia akan maju menghadapi berbagai macam yang dia takutkan oleh manusia dengan penuh percaya diri kepada Rabb-Nya, mengharapkan apa yang ada di sisinya dan takut terhadap apa yang Allah ancam bagi orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-14. Sesungguhnya iman itu merupakan sebab yang paling besar hati seseorang akan selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia mencari dan meraih seluruh keinginannya, kebaikan dari dunia dan akhirat. Jadi iman itulah membuat dia hatinya sebab-sebab itu dia selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa yang diharapkan dari kebaikan dan keinginan dia untuk dia raih dari keinginan atau cita-cita di dunia ini dan di akhirat. Yang ke-15, sesungguhnya keimanan akan mendorong seseorang untuk berakhlak yang mulia dengan seluruh tingkatan atau jenis-jenis manusia. Yang maksud sini adalah bagaimana dia berakhlak dan orang-orang beriman, bagaimana dengan akhlak dengan orang-orang kufar, bagaimana dia berakhlak dengan orang-orang munafik, ya, orang-orang yang fasik. Jadi iman ini sebagai daya dorong untuk kita selalu berakhlak yang mulia kepada seluruh manusia. Apabila iman pada diri atau akan berkurang atau dia menyimpang, akan berpengaruh pada akhlak seorang hamba. Tergantung dari lemahnya, tergantung dari kurangnya, tergantung dari penyimpangan iman itulah seperti itu juga dia akan sesuai dengan itu juga akan jauh dia menyimpang dari akhlak-akhlak yang mulia. Yang berikutnya yang ke-16. Sesungguhnya iman yang sempurna akan mencegah seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Iman yang sempurna. Annal imana al-kamila yamna'u min dukhulin nar bil kulliyah. Jadi iman yang sempurna akan mencegah seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Kama mana'a sahibahu fid dunya min fi'lil ma'asi. Sebagaimana keimanan yang sempurna ini akan mencegah orang yang memiliki keimanan yang sempurna ini di dunia ini dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Dan iman yang kurang, wal iman an-naqis, artinya tidak sempurna, itu mencegah seseorang untuk dia kekal di dalam neraka. Coba perhatikan baik-baik. Iman yang sempurna mencegah seseorang masuk ke dalam neraka, sedangkan iman yang kurang akan mencegah seseorang untuk kekal di dalam neraka. Nah, yang ke-17. Orang yang memiliki keimanan pada dirinya, dia akan merasa aman di antara manusia. Dan orang yang memiliki keimanan, dia akan menjaga diri dari mengganggu
atau menumpahkan darah manusia, dari dia mengambil harta manusia, atau dia merusak nama baik dan kehormatan manusia. Jadi imanlah mencegah hal itu. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Yang ke-18, sesungguhnya kuatnya keimanan yang didapatkan oleh seorang dalam hatinya, dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Dengan dorongan keimanan inilah dia akan menikmati dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan ini juga dia akan mudah dia untuk memberikan hak-hak hamba-hambanya. Yang ke-19 diringkas oleh saya dari perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, bahwasanya iman inilah merupakan satu-satunya sebab untuk kita bisa menegakkan puncak agama yang tertinggi. Apa? Islam. La. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Jadi iman inilah satu-satunya yang sebab yang bisa kita menegakkan puncak tertinggi dari agama ini, yaitu jihad fi sabilillah. Jihad badani wal mali wal qauli fi sabilillah. Jadi kita berjihad dengan badan kita, berjihad dengan harta kita, berjihad dengan ucapan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah satu-satunya yang menjadikan kita mampu menegakkan jihad fi sabilillah. Inilah semua, katanya saya di sini, merupakan buah dari keimanan yang sempurna. Sesungguhnya seluruh kebaikan dunia dan akhirat adalah cabang daripada iman ini, dan dia akan beriring sejalan dengan hal ini. Jadi makin tambah keimanan kita, makin kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan berbagai macam bentuk. Sesungguhnya, katanya Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala mengurutkan keimanan ini dalam Al-Qur'an dari faedah-faedah nubuahnya itu yang tidak kurang dari 100 faedah anak-anak. Coba perhatikan. Ini baru 19 ini diringkas oleh Syekh. Kata Syekh, tidak kurang dari 100 faedah keimanan yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian saya di sini, nah ini terakhir 2 halaman, dua halaman terakhir, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Qala al-muallif hafizahullah taala, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa nahwu mi'ati haslatin, kullu haslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi saya mengerti perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam As-Sani. Kalau Syekhul Islam yang paling adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sedangkan muridnya ini digelari oleh para ulama dengan Syekhul Islam As-Sani. Jadi syekhnya Islam, dia semua telah menguasai seluruh ilmu tentang Islam ini. Kedua adalah murid Ibnu Taimiyah, itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi ada sekitar 100 cabang. Setiap cabang dari keimanan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, di antaranya yang pertama kata Ibnu Qayyim, al-ajru al-azim, yaitu pahala yang sangat agung. Ibnu Qayyim bawakan sebuah ayat
wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat 146. Sungguh niscaya kami akan memberikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada orang beriman itu pahala yang sangat besar. Di antara faedah keimanan, katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adafu anhum sururat dunya wal akhirah. Ya seperti tadi diulang di sini. Jadi mencegah mereka, Allah akan mencegah mereka dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Al-Hajj ayat ke-38. Sesungguhnya Allah SWT akan menolong, membela orang-orang beriman. Dan orang beriman, anak-anak, maukah kita ini semua? Perhatikan ini. Orang beriman, coba lihat ini. Malaikat yang memikul arsy Allah yang Maha Rahman itu mendoakan ampunan buat orang-orang yang beriman. Istighfaru hamalatil arsy lahum. Malaikat yang memanggul di pundaknya. Berapa malaikat memanggul arsy Rahman itu? Wa yahmilu rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi ada 8 malaikat yang memanggul arsy Allah yang Maha Rahman itu. Sudahkah tahu anda semua apa makhluk Allah yang paling besar, paling agung? Ya? Ya? Arsy. Iya. Jadi makhluk yang paling besar itu ciptaan Allah adalah arsy. Ya? Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahasanya malaikat yang memanggul arsy Allah yang Maha itu mendoakan bagi orang itu apa? Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Surat Ghafir. Ya, surat Al-Mu'min atau Al-Mu'min ayat yang ke-7. Dan para malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Rabb mereka, dan mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga orang beriman anak-anak akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terhina orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anak, doa tatkala kita witir qiyamul lail, wala yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Jadi orang yang telah Allah tolong dan bela tidak akan bisa seorang pun yang merendahkannya, menghinakannya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, surah Al-Baqarah ayat 257. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk memberikan keteguhan, meneguhkan hati orang beriman. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingat kata Allah memberikan wahyu, Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka berikan keteguhan hati orang-orang yang beriman. Di antaranya juga faedah keimanan anak-anak, perhatikan, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang sangat mulia. Di antara juga mereka mendapatkan kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulihi wali mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Di antara juga orang yang beriman akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, akan bersama orang-orang yang beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ya, bisa dipahami anak soleh semua? Barakallahu fikum. Masya Allah. Di antaranya juga adalah diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat orang yang beriman. Sudah semua anda dah hafal ini, yang hafal juz ke-28 surat Al-Mujadilah. Apa nak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian
dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka 2 kali lipat dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka cahaya yang dengannya mereka berjalan di atas muka bumi ini, dan juga Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Berikutnya, jadi anak-anak, perhatikan ini. Orang yang beriman itu Allah akan campakkan rasa cinta manusia kepada dirinya. Jadi samarat buah dari keimanan itu, orang yang beriman, ya tentu dia tegakkan seluruh iman itu, dia amalkan seluruh keimanan itu, anak-anak, Allah akan mencampakkan rasa cinta kepada orang itu di hati hamba-hambanya. Ya. Di surat Maryam kalau masalah itu, jadi saya jalur rahman wudda. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu dicintai oleh hamba-hambanya, orang beriman. Jika di antara juga Allah akan memberikan mereka keamanan dari rasa khauf, dari rasa takut, di mana pada saat itu manusia semuanya takut dengan ketakutan yang sangat. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan melakukan amal kebaikan, memperbaiki diri, maka mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Allah akan memberikan nikmat kepada mereka dan seterusnya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit ini, ya karena sudah azan ya, sudah waktunya Isya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Jadi ini diambil dari kitab namanya Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi oleh Imam Al-Maghribi. Jadi ini terakhir. Jadi maksudnya di sini, perhatikan ini yang terakhir. Sesungguhnya iman merupakan sebab yang mendatangkan seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat ini sebabnya adalah keimanan. Setiap keburukan di dunia dan di akhirat sebabnya adalah tidak adanya keimanan pada diri seseorang. Baik, mudah-mudahan dengan sedikit atau mungkin banyak dari tadi, mudah-mudahan Anda sempat membaca atau mentelaahnya atau mencatatnya dengan cepat, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya sendiri yang menyampaikan, karena ini adalah pengulangan tentunya. Karena memang anak-anak perhatikan ada satu perkataan para ulama ya, mungkin Anda catat ini ya. Hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu itu dengan kita mudzakarahkan. Ya. Jadi hidupnya ilmu dan kita selalu mudzakarahkan. Kita mudzakarah, kita saling ingatkan, kita saling menasihati. Ya, paham anak soleh semua dan solihah di atas? Kita saling menasihati, saling ingatkan, kita mudzakarah. Jadi hayatul ilmi mudzakaratuhu, itu istilah para ulama. Hidupnya ilmu itu dan kita selalu mudzakarahkan, kita selalu saling mengingatkan, kita saling menasihati, saling berwasiat, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, aktafi bihadzal qadar. Insyaallah sanuwasil ma'akum insyaallah fi usbu'il qadim insyaallah, yakni fi al-hadis as-sani min hadzal kitab, yakni hadis Jibril insyaallah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.